Pernahkah teman-teman ikut hiking, mendaki dataran yang lebih tinggi, dan menemukan berbagai jenis tumbuhan? Ada yang menempel di batu, di kayu, dan tumbuh di sela-sela tumbuhan lainnya. Nah, ragam tumbuhan yang kita lihat tadi akan kita pelajari di video kali ini. Tonton videonya sampai selesai ya. Untuk cakupan materi yang akan kita bahas pada tumbuhan tingkat rendah, yaitu yang pertama, pengertian tumbuhan tingkat rendah. Yang kedua, contoh tumbuhan tingkat rendah. Yang terbagi menjadi Bryophyta atau lumut, Pteridophyta atau paku, fungi atau jamur. Yang ketiga itu menjelaskan ciri-ciri lumut, paku, dan jamur. Yang keempat, struktur lumut, paku, dan jamur. Yang kelima, metagenesis lumut, paku, dan reproduksi jamur. Yang keenam, klasifikasi lumut, paku, dan jamur. Yang terakhir itu manfaat lumut, paku, dan peranan jamur. Langsung saja, tumbuhan tingkat rendah atau biasa disebut dengan Cryptogamae, yang berasal dari kata kryptos yang artinya tersembunyi dan gamos yang artinya kawin. Nah, jadi tumbuhan tingkat rendah akan berkembang biak dengan menghasilkan spora. Cryptogamae sendiri merupakan tumbuhan yang tidak memiliki bunga, biji, maupun akar sejati. Tumbuhan tingkat rendah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Bryophyta, yang kedua, Pteridophyta, dan yang ketiga, jamur. Nah, ketiganya ini kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari Bryophyta atau tumbuhan lumut. Pernahkah teman-teman mengamati lumut yang menempel di bebatuan? Bisa kita lihat Bryophyta atau lumut memiliki ukuran, namun jumlahnya banyak dan bisa menjangkau tempat yang luas. Lumut memiliki klorofil sehingga berwarna hijau. Hidup di tempat lembab atau basah. Permukaan tubuhnya dilapisi oleh zat lilin atau kutikula sehingga dapat menahan air yang masuk ke tubuhnya. Mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, di mana fase gametofit lebih dominan dalam daur hidupnya. Dan lumut ini merupakan generasi peralihan dari Talophyta ke Cormophyta. Nah, semua karakteristik yang kita bahas tadi merupakan ciri-ciri Bryophyta. Sebagai tumbuhan bertalus, struktur tubuh Bryophyta terdiri dari bagian sporofit dan gametofit. Sporofit menghasilkan spora dan gametofit menghasilkan gamet. Pada bagian sporofit terdapat sporangium atau kotak penghasil spora dan seta atau tangkai buah, sedangkan pada bagian gametofit ada daun sederhana berbentuk pipis sejajar, stolon, dan akar semu yang disebut rhizoid. Berguna untuk melekatkan diri dan menghisap air oleh semua jenis lumut. Bagian-bagian tubuh lumut tadi tidak dimiliki oleh semua jenis lumut. Bentuk tubuh lumut berbeda-beda sesuai kelasnya. Berikut ini catatannya. Berdasarkan bentuk gametofit dan sporofitnya, tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Anthoceratopsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Mari kita bahas karakteristik lumut setiap kelasnya. Kelas pertama, Hepaticopsida atau lumut hati. Bagian gametofit tubuhnya berupa talus dan berbentuk lembaran seperti hati. Talusnya berwarna hijau dengan percabangan menggarpu, dan pada sisi bawahnya terdapat selapis sel seperti daun. Sporofit selalu tumbuh dan berkembang di dalam gametofit betina, sehingga tidak terlihat secara langsung. Berikutnya, Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Nah, gametofitnya berupa talus dengan tepi rata atau bertoreh.
Sel-sel tubuh memiliki kloroplas besar dan tunggal. Sporofitnya memanjang dan tumbuh seperti tanduk. Pangkal kapsulnya dilindungi oleh involucrum. Kelas terakhir briopsida atau lumut daun. Gametofitnya berupa talus seperti tumbuhan kecil. Talus mempunyai batang semu, daunnya tersusun spiral, memiliki akar semu yaitu rizoid. Pada bagian pucuk terdapat alat perkembangbiakan yang disebut antheridium dan archegonium. Sporofit tumbuh pada bagian tumbuhan lumut itu sendiri. Nah, teman-teman, seperti inilah struktur tubuh dari masing-masing jenis lumut. Lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Ketiganya memiliki struktur tubuh yang berbeda ya. Contoh tumbuhan lumut diantaranya lumut hati, Parkanthia sp, lumut tanduk, Anthoceros sp, lumut daun, Sphagnum sp, dan beginilah bentuk masing-masingnya. Produksi tumbuhan lumut terjadi secara metagenesis, yaitu pergiliran keturunan secara teratur antara generasi gametofit dan sporofit. Daur hidup lumut diawali dengan adanya spora, kemudian tumbuh menjadi protonema. Protonema berkembang menjadi tumbuhan lumut yang akan menghasilkan gamet jantan, antheridium, dan gamet betina, archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur. Fase dari spora sampai ke spermatozoid dan sel telur disebut fase gametofit. Fase gametofit inilah yang akan paling dominan dalam siklus hidup lumut. Spermatozoid dan sel telur mengalami fertilisasi, menghasilkan zigot. Zigot membelah dan tumbuh menjadi sporangium. Fase dari zigot sampai ke sporangium disebut fase sporofit. Sporangium pecah menghasilkan spora dan siklus kembali terulang. Tumbuhan lumut sering kita temui di lingkungan sekitar. Kira-kira apa saja ya manfaatnya? Nah, lumut merupakan tumbuhan perintis. Artinya, tumbuhan pertama yang mampu hidup di daerah kosong sebelum ditumbuhi oleh tumbuhan lainnya. Lumut dapat memecah batuan yang besar dengan mengeluarkan senyawa asam, sehingga memungkinkan tumbuhan lain untuk tumbuh. Lumut juga berperan penting dalam menahan erosi tanah dengan cara menyerap air. Selain itu, lumut juga dapat digunakan sebagai bahan pengganti kapas, pupuk kompos, dan obat peradangan pada hati. Oke teman-teman, itulah karakteristik dan manfaat lumut sebagai bagian dari tumbuhan tingkat rendah. Bisa dimengerti ya? Kita bahas divisi berikutnya, Pteridophyta atau tumbuhan paku. Teman-teman bisa mengamati tumbuhan paku di sekitar kita ya. Biasanya tumbuhan paku memiliki daun muda yang menggulung, hidup di tempat-tempat lembab, dan jika daunnya dibalik, terdapat kumpulan sporangium berbentuk bulat kehitaman yang disebut sorus. Berbeda dengan lumut, tumbuhan paku sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, sehingga termasuk kelompok Cormophyta. Pada proses metagenesisnya, fase sporofit lebih dominan daripada gametofit. Selanjutnya, kita lihat bagian-bagian tubuh paku. Sebagai tumbuhan berkormus, paku memiliki akar sejati berbentuk serabut, batangnya yang berada di dalam tanah atau rizom, dan daun. Daun mudanya tumbuh menggulung, dan juga terdapat tangkai daun. Akar dan batang paku sudah memiliki pembuluh. Nah, teman-teman, berikut catatan struktur tubuh Pteridophyta. Daun Pteridophyta memiliki beragam jenis berdasarkan ukuran. Ada daun mikrofil, ukurannya kecil seperti sisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang daun. Dan ada daun makrofil, ukurannya besar, bertulang daun, serta selnya telah mengalami diferensiasi. Berdasarkan fungsinya, ada daun tropofil atau daun steril,
untuk fotosintesis, dan ada daun sporofil atau daun fertil untuk menghasilkan spora. Spora tersusun dalam sporangium. Berdasarkan susunan dan letaknya, ada 4 bentuk sporangium, yaitu strobilus pada ujung batang, synangium pada buku-buku cabang atau ketiak daun, sorus pada permukaan daun, dan sporokarpium di dalam badan buah. Berikutnya kita lihat klasifikasi tumbuhan paku berdasarkan morfologi tubuhnya. Tumbuhan paku dibedakan menjadi 4 kelas: Silopitine atau paku purba, Lycopidine paku kawat, Equisitine paku ekor kuda, dan Felicine paku sejati. Mari kita bahas satu persatu. Silopitine atau paku purba. Paku purba merupakan jenis paku yang paling sederhana dan sebagian besar telah punah. Memiliki batang beruas, bercabang, dan berbuku-buku. Pada bagian batang, tumbuh daun kecil berbentuk sisik, dan sporangiumnya terletak di buku-buku cabang atau ketiak daun. Contoh jenis paku ini adalah Pseudosporochnus creeci dan Psilotum nudum. Jenis paku berikutnya Lycopodine atau paku kawat. Paku ini memiliki batang bercabang dan menggarpu. Daunnya kecil seperti sisik, tersebar di batang, tidak bertangkai dan bertulang daun satu. Beberapa jenis paku ini ada yang memiliki lidah-lidah daun atau ligula. Sporangiumnya berbentuk strobilus di ujung batang dan cabang. Contohnya Lycopodium cernum dan Slaginella convolutan. Selanjutnya, Equisitine atau paku ekor kuda. Paku ini umumnya berupa terna atau berbatang lunak dan hidup di tempat lembab. Bentuk batang berongga memiliki cabang berkarang pada buku-buku batang. Daunnya berbentuk sisik. Sporangium berbentuk strobilus pada ujung batang. Rotalium berwarna hijau dan berkembang di luar spora. Contoh jenis paku ekor kuda adalah Equisetum sp dan Rhinia elegans. Terakhir, Felicine atau paku sejati. Paku ini hidup di tempat lembab dan basah. Berdasarkan lingkungan hidupnya, Felicine dibedakan menjadi paku air, paku tanah, paku epifit. Daunnya sempurna berukuran besar. Duduk daun pada batang membentuk sayap, dan daun mudanya tumbuh menggulung. Spora berkumpul membentuk sorus yang terdapat di permukaan, ujung, dan tepi daun. Contohnya, paku ekor merak, paku tanduk rusa, suplir. Wah, beragam sekali ya jenis tumbuhan paku. Nah, berdasarkan jenis-jenis spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dibedakan menjadi 3, yaitu paku homospora menghasilkan satu jenis spora, contohnya Lycopodium sp. Paku heterospora menghasilkan 2 spora, yaitu makrospora untuk betina dan mikrospora untuk jantan, seperti Flagella sp. Dan paku peralihan menghasilkan 2 spora, yaitu spora jantan dan betina yang bentuk dan ukurannya sama, contoh Equisetum sp. Untuk memperbanyak dirinya, tumbuhan paku bermetagenesis secara gametofit dan sporofit. Siklus hidup paku diawali dengan spora kemudian tumbuh menjadi protalium. Protalium akan menghasilkan gamet jantan atau antheridium dan gamet betina atau archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid sedangkan archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. Fase dari spora sampai ke spermatozoid dan sel telur disebut fase gametofit. Spermatozoid dan sel telur mengalami fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot membelah dan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku membentuk sporangium. Fase dari zigot sampai ke sporangium disebut fase sporofit. Fase sporofit merupakan fase paling dominan dalam daur hidup paku. Sporangium pecah menghasilkan spora dan siklus kembali berulang. Dalam kehidupan kita, paku dimanfaatkan dalam berbagai bentuk dan olahan, di antaranya sebagai bahan sayuran, tanaman hias, bahan penggosok atau amplas, juga menjadi bahan obat-obatan untuk mengatasi luka, diuretik, diare, dan penyakit kulit.
Karena paku sudah ada sejak zaman purba, maka paku telah menjadi bahan fosil di bumi kita. Nah, itulah karakteristik dan manfaat paku. Semoga teman-teman bisa paham ya. Kita bahas divisi berikutnya, fungi atau jamur. Untuk mengenalnya lebih dekat, yuk kita bahas ciri-ciri fungi atau jamur. Yang pertama, jamur memiliki bentuk yang beragam. Ada yang oval, berupa benang, dan memiliki tubuh buah berbentuk payung, mangkuk, bulat, dan lainnya. Kedua, ada yang tersusun atas satu sel atau uniseluler, dan ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Jamur uniseluler berukuran mikroskopis, sangat kecil, sehingga membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Sedangkan jamur multiseluler ada yang berukuran makroskopis. Yang ketiga, jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran inti dan organel-organel sel lainnya. Ciri berikutnya, tubuh jamur dilindungi oleh zat kitin. Zat kitin merupakan lapisan utama pada dinding jamur yang berguna untuk memperkokoh tubuh jamur. Meskipun bentuknya mirip dengan tumbuhan, jamur tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, jamur bersifat heterotrof. Dia dapat hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Karakteristik jamur berikutnya adalah memiliki struktur tubuh berupa hifa, yaitu sel memanjang berupa benang. Susunan hifa terdiri dari hifa vegetatif yang berguna untuk menyerap makanan dan hifa generatif sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan spora. Kumpulan hifa yang bercabang disebut dengan miselium, miselium vegetatif untuk menyerap makanan, dan miselium generatif untuk menghasilkan spora. Sampai di sini teman-teman udah bisa mengenali jamur dengan keunikannya ya. Jika jamur harus bergantung pada organisme lain, bagaimana cara jamur hidup? Nah, kita tahu pada umumnya jamur dapat berkembang biak dengan baik pada lingkungan yang lembab dengan pH rendah. Jamur dapat memperoleh zat organik makanannya dengan 3 cara. Pertama, saprofit. Jamur akan mengambil zat organik dari sisa organisme mati atau bahan seperti pada roti. Jamur dengan sifat ini berperan sebagai dekomposer dalam ekosistem. Berikutnya, parasit. Jamur akan mengambil zat organik dari organisme hidup yang menjadi inangnya. Jenis jamur ini umumnya dikenal dengan jamur patogen atau penyebab penyakit. Terakhir, mutual. Jamur mengambil makanan dari organisme hidup, tetapi saling menguntungkan, seperti pada jamur yang bersimbiosis dengan ganggang biru membentuk likens atau lumut kerak. Cara hidup jamur disesuaikan dengan struktur tubuh yang dimiliki oleh jamur. Secara umum, struktur tubuh jamur terdiri dari tudung atau kap jamur, lamela, dan jika dipotong kecil terdapat hifa, inti sel, dan septa. Kemudian pada tangkai jamur ada cincin, stipe atau tangkai buah, volva, dan kumpulan cabang hifa atau miselium terdapat pada bawah jamur. Selanjutnya, bagaimana cara jamur memperbanyak diri? Sebagai makhluk hidup uniseluler dan multiseluler, jamur memiliki 2 cara reproduksi, yaitu dengan cara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, reproduksi vegetatif atau aseksual. Pada jamur ini, seluler akan membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan pada jamur multiseluler akan melakukan proses fragmentasi hifa sehingga potongan hifa yang jatuh pada lingkungan yang menguntungkan akan tumbuh menjadi jamur baru. Kemudian jamur dapat menghasilkan spora aseksual berupa sporangiosspora dan conidiospora yang memiliki sifat haploid. Reproduksi jamur secara seksual dimulai dengan cara penyatuan hifa atau singgami yang terdiri dari proses plasmogami atau penyatuan plasma sel dan kariogami penyatuan inti sel. Spora seksual yang dihasilkan secara singgami ini dapat berupa sigospora,
Ascospora dan Basidiospora. Nah, berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu Ascomycotina, Basidiomycotina, Deuteromycotina, dan Zygomycotina. Bagaimana perbedaan keempat divisi tersebut? Kita akan membahasnya lebih detail. Kita mulai dari divisi Ascomycotina. Divisi ini memiliki jamur dengan hifa bersekat dan berinti banyak, bersifat saprofit dan parasit, menghasilkan spora dalam askus atau ascospora. Setiap askus mengandung 8 spora dan askus-askus yang berkumpul akan membentuk ascocarp. Proses reproduksi Ascomycotina. Cara aseksual, Ascomycotina uniseluler berproduksi dengan membentuk tunas, sedangkan multiseluler dengan cara fragmentasi miselium dan pembentukan conidiospora. Sedangkan secara seksual, Ascomycotina uniseluler dengan cara konjugasi dan multiseluler dengan cara singgami. Dimulai dari ascospora, tumbuh menjadi hifa, kemudian bercabang membentuk miselium. Ujung miselium berubah fungsi menjadi askegonium atau oogonium dan anteridium yang berpasangan. Kemudian menjadi plasmogami dan karyogami melalui trikogen, sehingga terbentuk nukleus diploid atau zigot. Nukleus diploid mengalami meiosis menghasilkan 4 sel haploid yang akan mengalami mitosis dan menghasilkan 8 ascospora yang akan tumbuh menjadi hifa baru dan proses kembali berulang. Divisi berikutnya, Basidiomycotina. Basidiomycotina merupakan jamur multiseluler dan berukuran makroskopis. Struktur tubuhnya terdiri dari pileus, lamella, annulus, stipe, volva, dan miselium. Memiliki hifa bersekat, bersifat saprofit pada serasa daun, merak padi, atau batang pohon yang mati, serta ada yang parasit pada tumbuhan dan manusia. Mempunyai badan buah yang disebut basidiokarp, yaitu tempat pembentukan basidium. Basidium merupakan tempat terbentuknya spora. Bentuk basidiokarp bermacam-macam seperti payung, kuping, atau setengah lingkaran. Reproduksi Basidiomycotina secara aseksual dengan membentuk konidia, cara seksual dengan cara singgami melalui basidiospora. Hifa positif dan hifa negatif mendekat dan terjadi plasmogami sehingga terbentuk hifa dengan 2 inti haploid. Hifa tersebut tumbuh menjadi miselium sekunder dan ujung miselium tersebut berkembang menjadi basidium. Terjadi karyogami atau penyatuan 2 inti haploid menjadi 2N. Setelah itu terbentuk 4 tonjolan pada ujung basidium yang disebut sterigma. Inti diploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid dan bergerak menuju sterigma membentuk basidiospora. Basidiospora akan tumbuh menjadi hifa bersekat. Divisi berikutnya Zygomycotina. Nah, divisi ini memiliki spora seksual berupa zygospora yang berdinding tebal pada masa istirahat sehingga dapat bertahan pada kondisi kering selama berbulan-bulan. Hifa jamur ini bercabang tapi tidak bersekat atau zoonosetik. Jadi, hifa pada jamur ada yang bersekat dan ada yang tidak bersekat ya. Divisi Zygomycotina memiliki 3 tipe hifa yaitu stolon, rhizoid, dan sporangium 4. Dapat kita lihat pada struktur Zygomycotina berikut yang terdiri dari sporangium, sporangium 4, hifa rhizoid, dan hifa stolon. Produksi Zygomycotina terdiri dari reproduksi aseksual dan seksual. Pada reproduksi aseksual, spora vegetatif yang dihasilkan oleh sporangium akan masak dan pecah, kemudian tumbuh menjadi miselium dan menjadi jamur baru. Sedangkan pada proses seksual dimulai dari hifa jantan dan betina yang berdekatan membentuk gametonium dan mengandung banyak inti haploid, kemudian terjadi plasmogami, penyatuan plasma sel,
sel karena pecahnya dinding gametonium dan diikuti proses kariogami, penyatuan inti sel, sehingga terbentuk zigot dan zigosporangium menghasilkan zigospora. Zigospora akan tumbuh menjadi hifa setelah melewati masa dormansi dan proses kembali berulang. Divisi terakhir adalah Deuteromicotina. Kelompok jamur ini memiliki hifa yang bersekat-sekat, umumnya berukuran mikroskopis. Selain itu, hidupnya berlangsung secara saprofit pada sisa makanan dan juga bersifat parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, ternak, dan juga tanaman. Jamur kelompok Deuteromicotina ini dapat bersimbiosis dengan alga membentuk lichens atau lumut kerak. Jika bersimbiosis dengan akar tumbuhan disebut mycorrhiza. Perkembangbiakan jamur ini hanya berlangsung secara aseksual dengan membentuk spora kondiospora, blastospora, artospora, dan reproduksi seksual pada jamur divisi ini belum diketahui sehingga dinamakan fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Beberapa contoh dan peranan Ascomycotina antara lain Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan tapai dan roti, Penicillium notatum menghasilkan antibiotik, dan Neurospora crassa untuk pembuatan oncom merah dan ampas tahu. Contoh jamur divisi Basidiomycotina antara lain Volvariella voltase, Auricularia polytricha, dan Pleurotus, yang semuanya dapat diolah menjadi makanan. Selain dapat dimanfaatkan, beberapa contoh jamur Basidiomycotina juga ada yang merugikan tumbuhan, seperti Exobasidium vexans sebagai parasit pada daun teh, Stylago staminae parasit pada tebu dan jagung, dan Puccinia aracidis sebagai parasit pada tumbuhan kacang. Contoh jamur pada divisi Zygomycotina antara lain Rhizopus yang mampu memecah amilum menjadi dektoksa, protein dan lemak dalam kedelai menjadi molekul yang lebih sederhana. Apabila Rhizopus tumbuh pada makanan atau buah-buahan dapat bersifat merugikan karena mengakibatkan pembusukan. Misalnya Rhizopus stolonifer, jamur roti, Rhizopus oligosporus, dan Rhizopus oryzae yang merupakan jamur pada tempe. Selain Rhizopus, juga ada Mucor-Mucedo sebagai pengurai kotoran ternak, Beveria bassiana pengendali hama alami, dan Pilobolus sebagai pengurai kotoran hewan. Contoh jamur divisi Deuteromicotina, Tinea versicolor mengakibatkan penyakit panu, Epidermophyton flascosum menyebabkan penyakit kaki atlet, dan Trichophyton menyebabkan penyakit ringworm.